perkenalkan saya Nurmeli Wahyuni dengan NIM 1930 1050 37 dari kelas 19 Matematika B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 3 dengan materi grup abelian mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Ibu Ika Metizamaris MSI. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tunjukkan apakah himpunan berikut membentuk grup atau bukan terhadap operasi biner yang didefinisikan. Nah, tentukan juga apakah termasuk grup abelian atau grup hingga. Yang pertama kita bikin terlebih dahulu A, di mana himpunan bilangan bulat positif R dan didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan akar dari AB. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan A, B-nya adalah 2,3 yang merupakan elemen dari bilangan R positif. Nah, jadi sesuai definisi tadi, A-nya adalah 2, bintang B-nya 3 sama dengan akar dari 2 bintang 3. Sehingga 2 bintang 3 adalah 6 dan akar dari 2 bintang 3 adalah akar 6. Jadi 6 tidak sama dengan akar 6. Sehingga ini merupakan bukan anggota R positif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan bulat R positif ini tidak termasuk grup abelian terhadap dari definisi A bintang B sama dengan akar AB. Kita lanjut yang B, yaitu himpunan H yang ada anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan tabel Cayley. Nah, dapat teman-teman lihat di kertas penjelasan saya, di mana di sini adalah seperti itu. Yang pertama yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, sampai 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, berikutnya begitu juga dengan 2 dikali 1 2, 2 kali 1 2 4, 2 dikali 3 6. Nah, untuk yang itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, karena 8 yang mendekati 7, maka sisa 1 kita tuliskan 1. Nah, yang berikutnya 2 dikali 5 sama dengan 10 mendekati 7 sehingga sisanya 3, maka kita tuliskan 3. Dan begitu juga dengan 2 dikali 6 yaitu 12 mendekati 7 di sisanya 5, maka kita tuliskan 5. Begitu juga sampai terakhir. Nah, berdasarkan tabel Cayley H tersebut, Hx itu tertutup terhadap operasi biner bintang. Maka karena semua hasilnya itu berada pada H, jadi operasi tersebut membentuk grup. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, untuk membuktikan ini kita ambil sembarang. Nah, misalnya kita ambil di sini saya mengambil 2, 3 dan 4. Nah, misalnya kita ambil buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4 sama dengan 2 dikali buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung. Nah, 2 dikali 3 adalah 6 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 6 dikali 4 sama dengan 24 sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Sehingga Hx di sini bersifat asosiatif. Baiklah, kita lanjut. Yang ketiga yaitu sifat identitas. Kita misalkan di sini A dikali E sama dengan A, di mana A ini kita ambil dari himpunan H tadi dan E ini adalah identitas, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga H ini mempunyai elemen identitas yaitu 1. Dan yang keempat yaitu mempunyai inverse. Inverse di sini adalah merupakan kebalikan dari angkanya. Inverse dari 1 sama dengan 1, inverse 2 sama dengan 4, inverse 3 sama dengan 5, inverse 5 sama dengan 3, inverse 6 sama dengan 6. Nah, berdasarkan dari pembuktian 1 sampai 4 tadi, Hx ini merupakan sifat komutatif. Nah, dan ini terlihat pada kesimetrisan tabel Cayley-nya, sehingga himpunan H ini merupakan grup abelian. Nah,
bagian C yaitu himpunan G and R adalah himpunan semua matrik non-singular invertible berukuran n kali n dengan entry bilangan real dengan operasi biner perkalian matriks. Jadi, sifat G and R berkaitan dengan fungsi determinan. Determinan G and R ini mempunyai sifat yang pertama, untuk AB, elemen G and R, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang kedua, determinan 1 sama dengan 1. Yang ketiga, A elemen G and R invertible jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, G and R ini sama dengan A elemen AR, determinan A tidak sama dengan 0. Nah, buktinya yaitu yang pertama bersifat tertutup. Nah, jika untuk setiap ANBN elemen G and R, maka ANBN elemen G and R dikatakan bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan operasi biner. ANBN elemen G and R, maka ANBN sama dengan CN untuk C sama dengan A dikali B. ANBN elemen G and R, maka determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B tidak sama dengan 0. Determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B, maka determinan A tidak sama dengan 0, determinan B tidak sama dengan 0, dan determinan AB tidak sama dengan 0, sehingga ANBN elemen G and R. Berikutnya yaitu bersifat asosiatif. AN dikali BN dikali CN elemen G and R, maka buka kurung AN dikali BN tutup kurung dikali CN sama dengan AN dikali buka kurung BN dikali CN tutup kurung. Nah, baiklah, marilah kita buktikan. Nah, membuktikan ini AN dikali BN dikali CN kita buktikan menggunakan notasi sigma. Nah, kita operasikan sesuai gambar yang ada pada video ini sehingga buka kurung AB dikali C itu sama dengan A buka kurung B kali C tutup kurung, sehingga ia terbukti bersifat asosiatif. Baiklah, selesai untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu soalnya tunjukkan jika G adalah grup abelian jika dan hanya jika buka kurung A bintang B tutup kurung kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Itu untuk AB elemen G. Nah, langsung saja kita jawab. Untuk membuktikannya, kita ambil sembarang AB elemen G. Misalkan A-nya di sini kita ambil 2 dan B-nya kita ambil 3, di mana 2 dan 3 ini adalah elemen G. Nah, kita lanjutkan sesuai langkah yang ada di gambar ini. Buka kurung A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B. Kita masukkan nilai A dan B-nya yaitu 2 bintang 3 kuadrat, yaitu 2 kuadrat bintang 3 kuadrat. Nah, 2 dikali 3 adalah 6 kuadrat sama dengan 2 kuadrat adalah 4, bintang 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 6 kuadrat sama dengan 36, 4 dikali 9 sama dengan 36. Maka terbuktilah bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat untuk semua AB elemen G, sehingga ia merupakan grup abelian. Nah, itulah pembahasan untuk soal yang kedua. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, di mana soalnya yaitu diketahui matriks segitiga bawah berukuran n dikali n. Apakah matriks tersebut membentuk grup terhadap operasi penjumlahan matriks? Nah, berikan alasan lengkapnya. Nah, baiklah, yang pertama kita tulis terlebih dahulu yaitu yang tertutup. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada foto yang pada video ini, kita
tulis seperti ini, di mana M dikali M, N kali N. Nah, kita tuliskan yang terlebih dahulu tuh A11 0 hingga nantinya itu AMN. Karena kita akan mengoperasikan yaitu dalam operasi penjumlahan matrik, maka kita tambah lagi yaitu B11 0 sampai ke BMN. Nah, kita mengoperasikan hingga dapat di sini kita lihat segitiga bawah itu membentuk segitiga bawah, maksudnya membentuk segitiga bawah, sehingga M dikali N ini, N dikali N ini tertutup terhadap penjumlahan matriks. Berikutnya yaitu pada bagian asosiatif. Untuk langkahnya lebih kurang sama seperti yang pada bagian tertutup tadi. Dapat teman-teman amati dari gambar yang ada pada video kali ini. Nah di sana kita dapatkan yang pertama yang persamaan 1 dan yang kedua. Nah, dari yang 1 dan kedua ini itu terlihat bahwa terbukti itu bersifat asosiatif dan menghasilkan matriks N kali M segitiga bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks segitiga bawah N dikali N ini merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, itulah untuk pembahasan soal yang ketiga. Sudah selesai kita bahas dari 1 sampai 3. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya Nurmil Wahyuni, mohon maaf kepada teman-teman, kepada ibu jika ada salah dalam penjelasan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.